Jika video bermanfaat silakan subscribe, like dan share. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses bahagia buat Anda semuanya. Ya, semoga aktivitas Anda berjalan lancar, hasilnya sesuai harapan Anda. Oke, kali ini beta 3 U15A ya. Gejala kerusakan menurut informasi dari yang punya ya melalui pesan WA yaitu mendengung ya. Ya, pemikiran dari yang punya kemungkinan katanya elko, dan di sini sudah dipesankan online untuk elko. Saya belum lihat ya apakah elkonya mengalami kerusakan. Ya, mendengung. Ya, mendengung bisa saja transistor finalnya mengalami short. Ya, ada fungsi-fungsi dengungan ya, ada ngebrum. Ngebrum itu elko biasanya. Ya, ngebrum ya itu elko. Kemudian lain juga mendengung sifatnya dengungannya beda ya dengan ngebrum, ada juga kresek dan lain sebagainya. Ada banyak macam bunyi yang masing-masing kerusakannya berbeda ya. Jika kresek serak ya biasanya pada area tone control ya biasanya kalau untuk kresek ya. Kemudian dengungan ya biasanya adalah transistor final yang mengalami short ya, ngebrum pada elko. Oke, saya akan melakukan pergantian elko dan informasi juga dari orangnya katanya sempat berasap. Ya, kita langsung cek saja. Ya, pemeriksaan dulu tanpa harus mengujinya. Tetapkan channel Anda di 3 Putra Elektro. Ya, berdasarkan pemeriksaan sementara untuk FET saya belum menemukan short atau rusak ya untuk sementara ya. Oke, dan saya coba urai dulu bahwa untuk low-nya ya di sini kanal N ya, FET kanal N ya, kemudian di sini kanal AP ya, dan untuk high-nya bukan menggunakan IC ya, namun transistor ya. Ya, transistornya ini ada yang N dan kemudian ada yang P ya. Oke, untuk high-nya. Oke, setelah melakukan pembukaan pada elko dan satu mengalami patah ya, jadi bukan mendengung tapi sepertinya ngebrum ya, ngebrum ya karena elko di sini patah. Oke, saya coba mengganti saja keseluruhannya elko karena sudah ada yang baru. Ya, insya Allah bisa normal. Kita coba lihat di sini 6850 volt ya, 50 volt, dan yang baru oke sama 6850 volt. Saya akan ukur ya apakah kualitas dari yang baru ini senilai 6800 mikro ya dibanding yang lama. Di sini sepertinya masih ada yang bagus ya. Kita coba lihat yang mana yang normal untuk elko-nya. Oke, saya coba langsung melakukan pengukuran pada elko. Ya, kita shortkan dulu ya untuk melakukan pengukuran pada elko. Kita shortkan ya, dan kabel positif di positif, negatif di negatif, dengan skala voltmeter yaitu skala elko atau skala kapasitor. Kita ukur yang lama ada berapa mikro nilainya, 6800 atau berapa ya, menunggu ya. Di sini ya ternyata sudah jelek ya, sudah bisa mengakibatkan ngebrum ya. Oke, kita kembali ukur yang harusnya 6800. Kita coba lihat tadi belum pas ya, belum pas ukuran. Oke, di sini terjadi 5,5 milivolt ya, atau 5600, sudah turun sekitar 1000-an ya. Yang satunya lagi kita coba ukur. Kita ukur yang satu tadi adalah 5600 ya, 5600 mikro. Oke, satunya ya 6600 ya, jadi ini masih lumayan. Oke, kita ukur yang baru ya, apakah yang baru asli ya, asli atau tidak ya. Saya pause dulu ya, lanjut pengukuran. Kita ukur yang baru, merek Rubicon ya, Rubicon ya. Apakah Rubicon ini normal ya, 6800 mikro. Kita lihat berapa hasilnya.
Ya, mentok ya. Kita coba shotkan. Oke, 6.200 sedikit turun. Uh, 6.200 kemudian 6.000 ya. Kualitas dari Rubicon sepertinya tidak terlalu baik ya. 6.100 ya. Untuk Elko, jika Anda ingin membelanja online ya, pastikan harganya harga yang di atas standar ya. Insya Allah kalau nilainya di atas standar biasanya asli ya, merek Elna dan Bombardier ya, itu Elko yang super ya. Oke, ini untuk Rubicon kurang ya dari teraan. 6.800 nilainya ya, 6.000-an, sekitar berkurang ya, sekitar 500-an mikro ya. Oke, rata-rata 6.200 dari 6.800 ya. Saya akan memasang yang mana yang baik ya. Oke, sepertinya satu dari sini kita ambil, atau mungkin bolehlah ya kita ambil seluruhnya yang baru. No problem, karena nilainya sekitar 6.000-an 200 ya. Tetapkan channel Anda di 3 Putra Elektronik. Setelahnya ini saya akan melakukan pengetesan pada speaker. Iya, elko sudah kita ganti dan semua saya sudah pasang. Untuk perkabelan speaker juga sudah. Oke, dan selanjutnya kita coba tes on ya, apakah berdengung atau tidak. Kita coba tes. Oke, ini dia berdengung ya. Kalau tadi mungkin ngebrum bila elko rusak, sekarang berdengung ya. Oke, saya coba ya. Wah, sepertinya mengeluarkan asap pada speaker ya. Berarti outputnya tinggi. Ini DCO nya saya harus melepas dulu untuk melakukan pengukuran pada DCO ya. Oke ya, mohon maaf terjadi kelalaian ya. Terlalu yakinnya bahwa sudah normal diakibatkan elko yang mengalami lepas pada salah satu pinnya atau kakinya ya, sehingga saya tidak melakukan pengukuran pada DCO ya. Oke, saya coba melakukan pengukuran pada DCO ya, apakah memang terjadi pembesaran pada outputnya. Kita coba lihat ya, ternyata benar ya. Di sini 62 volt untuk low ya, sangat besar ya, otomatis merusak speaker. Oke, dan untuk high normal ya. Oke, saya coba ukur untuk high ya, mendengarkan untuk posisi high. Kita coba dengarkan. Lanjut, speaker saya jebol satu ya, hancur sudah ya karena kelalaian ya. Saya memasang di sini untuk high-nya. Kita coba dengar untuk high ya. High berbunyi ya. Ya, terdengar ya, speaker kiri berbunyi untuk high ya, namun untuk woofernya ya sudah down ya. Oke, sudah putus diakibatkan DCO yang keluar pada output low. Oke, saya kembali lakukan pengukuran ya, 68 volt ya, 68 69. Oke, saya akan melakukan pemeriksaan pada jalur low-nya ya, apa yang mengalami kerusakan. Untuk TR-TR-nya atau fade-nya sepertinya amannya, tidak mengalami short ya, namun pada pin gate ke source mungkin ya. Untuk pin drain aman terhadap gate dan terhadap source, namun pin gate terhadap source mungkin problem ya, sehingga saya harus melakukan pelepasan pada fade ya, kemudian langsung melakukan pengukuran. Baik, di sini saya belum melakukan pengukuran fade, namun saya terfokus dulu ya, berdasarkan pengalaman ya, karena di sini terlihat ya banyak lem-lem pada resistor ya. Lem-lem tersebut biasanya kenapa ya biasa terjadi putus krosi ya, dan juga terkadang tidak krosi namun putus resistornya ya. Alhamdulillah saya mendapati di sini satu buah resistor ya dengan nilai jika tak bersalah ya, yaitu 2,5
2 kilo atau 220 ohm ini. Ya, kita coba lihat 222 ya, sepertinya 220 ohm ya, atau 2,2 kilo ya. Oke, saya akan coba lakukan pergantian pada resistor R berapa di sini. Ya, nilainya R39 ya, yang mengalami putus. Oke, tetapkan channel Anda di 3 Putra Elektronik. Ya, setelah melakukan pergantian resistor kita akan uji, namun sebelumnya saya coba jelaskan ya bahwasannya resistor ini buat yang pemula silahkan request kalau belum tahu cara mengukur resistor yang 5 warna. Oke, nilainya adalah 2,2 ya, kita tetapkan ya bahwasanya coklat itu ada spasi jarak antara dan ini agak jauh, berarti itu adalah cincin kelima ya, dan nilai pertama adalah 2, kemudian nilai kedua adalah 2 ya, sudah ada angka 22 ya, kemudian nilai ketiga adalah hitam adalah 0 ya, jadi sudah ada angka 220. Oke, kemudian cincin keempat atau faktor perkalian ya, bila 4 warna maka cincin ketiga faktor perkaliannya, dan ini 5 warna berarti cincin keempat adalah faktor perkaliannya ya. Oke, coklat adalah 1, berarti cukup saja ditambah 1 0 ya, tidak perlu lagi dikali 10 namun ditambah 1 0, jadi angkanya adalah 2200 ya, berarti 2200 iya. Merah 2, hitam 0, coklat 1 berarti 10 ya, sehingga nilainya adalah 2200 atau 2,2 kilo. Oke, selanjutnya kita coba langsung menguji ya apakah DCO sudah aman. Insya Allah ya, semoga sudah aman ya, didapati sebuah resistor dengan nilai 2,2 tepatnya R39. Oke, saya coba tes ya, di sini saya belum pasang ya untuk parametrik, bukan parametrik, tune control ya. Oke, sepertinya aman atau belum on. Saya coba lihat dulu ya, jangan sampai belum on. Oke, sudah on ya. Oke, saya coba baut ya, kemudian kita coba langsung melakukan pengujian ya, semoga bisa normal ya. Kita coba baut satu aja dulu ya. Resistor yang ada lem-lemnya paling sering ya mengalami kerusakan, entah kropos dan juga seringnya putus ya, entah pengaruh lem atau memang waktu dari resistor itu harus putus ya, entah bagaimana prosesnya terjadi, saya belum melakukan eksperimen untuk mengetahuinya. Oke, kita coba tes kembali on. Ya, belum subscribe silahkan di subscribe ya, dan boleh ya memberikan poin hype ya, di samping komentar ada di situ hype ya, agar memviralkan video tersebut. Juga silahkan di share, dan yang ingin berinfak untuk perkembangan channel ini silahkan klik tombol terima kasih, di situ ada harga ya. Oke, terima kasih buat Anda yang memberikan tombol terima kasih, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Kembali kita langsung lagi ukur sebelum memasang speaker, kita coba lihat. Oke, sepertinya aman, dan selanjutnya saya akan memasang speaker, namun yang mana nih yang normal speakernya, karena tadi sudah mengalami jebol ya, jebol akibat DCO yang sangat tinggi ya. Saya curiga speaker dari yang punya ini sudah rusak ya, sudah hangus ya, dikarenakan DCO yang tembus ya. Oke, ini dia 5 ohm, sementara yang satu sudah mengalami jebol ya. Oke, sudah nilai mega ya. Saya pasang yang normal tentunya ya, saya pause dulu ya untuk memasang speaker. Baik, lanjut. Kita colok. Oke, sepertinya aman. Dan saya coba sentuh. Oke, mantap. Kita turunkan dulu treble. Tinggal bass. Oke, mantap.
Ya, demikian perbaikan beta 3 dengan seri U15A ya. Dengan gejala kerusakan mendengung diakibatkan terjadinya kerusakannya pada low-nya. Ya, tepatnya resistor yang mengalami putus, kondisi pad semua normal. Silakan di like, di subscribe, di komen, di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.